Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka dalam Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Kami rindu diam dalam rumah-Mu Bapa. Sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalan
selama hidup kami. tinggal di dalam hati-Mu Tuhan. Karena kami rindu Lawat setiap hati, Kau menyentuh setiap jiwa dengan kasih-Mu Tuhan. Kau yang jamah setiap kami, setiap hati kami, setiap kami Tuhan. Terima kasih. Dua. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami tak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu. Karena kami sungguh percaya, kami sungguh mengalami kasih Tuhan yang begitu nyata bagi kami. Di pagi hari ini Bapa, kami kembali datang kepada Tuhan sebelum kami bekerja, melaksanakan aktivitas kami mau Tuhan dikuatkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu menjadi penolong, kekuatan, penghibur bagi kami dalam setiap masalah yang kami hadapi tengah-tengah dunia ini, dikala kami menjalani hidup kami Tuhan. Sungguh hanya Engkau-lah kekuatan bagi kami, firman-Mu lah menjadi penolong, pengharapan bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun hamba-Mu yang terbatas ini. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Urapi firman-Mu, urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara ini yang di Luhuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami membuka hati mereka mau lihat acara saat teduh ini, mendengarkan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, lawat kami semua, buka hati pikiran kami, kuasai hati pikiran kami, sehingga hanya firman-Mu Tuhan yang ada akan tertanam dalam hati dan hidup kami dan bertumbuh berbuah-buah dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku, keluarga Hastes yang diberkati Tuhan, jemaat kami yang ada di Luhuk maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara sedang berada di rumah di pagi-pagi hari menyaksikan acara ini. Mari kita bersyukur dengan penuh sukacita tanpa terasa. Kita berada di tanggal 30 bulan Agustus. Sehari lagi Bapak Ibu kita akan lewati bulan Agustus. Kita akan melangkah ke bulan yang baru. Pagi hari ini kita semua sehat. Kita dalam keadaan yang baik. Mari kita bersyukur, kita aminkan sungguh karya Tuhan begitu nyata bagi hidup kita. Kasih Tuhan begitu nyata dan sempurna menuntun, memelihara kehidupan kita. Baik Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita bekerja hari ini, mari kembali kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita masih berbicara tentang tema yang luar biasa, tentang kekudusan. Sepanjang bulan ini saudara-saudara kita sudah belajar bagaimana kita melihat Allah itu maha kudus. Bagaimana kita membangun kekudusan di dalam membangun hubungan dengan orang lain. Bagaimana kudusnya Allah itu membangun kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan belajar lagi tentang kekudusan di dalam melayani. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan, 1 Korintus 1 ayat 30. Dikatakan demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saya berikan tema pagi hari ini, menjadi hamba yang taat. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, tema ini merupakan nilai yang dibangun di gereja ini, yang dibangun di dalam rumah ini melalui Pak Gembala kita, melalui apa yang Tuhan taruh di hati Pak Gembala. Kekudusan atau holiness, kita sudah belajar dari 3 tahun yang lalu. Sewaktu gereja ini mulai berada, kita sudah belajar tentang tema ini. Dan kita sudah belajar bagi kepada jemaat untuk tema ini hidup di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk terus dan hidup kita untuk menjadikan kekudusan itu sebagai gaya hidup orang percaya. Mari kita jadikan tema ini menjadi
gaya hidup dan identitas kita sebagai orang percaya. Kekudusan adalah bukan pilihan, tapi itu hal yang mutlak untuk kita miliki sebagai orang percaya. Kekudusan bukan pilihan, tapi mutlak bagi setiap anak-anak Tuhan, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan. Jadi saudara-saudara, marilah kita belajar untuk terus berusaha, ya, bahwa kekudusan itu adalah gaya hidup kita, identitas kita sebagai orang percaya, terlebih kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, mengapa orang percaya, ya, mengapa kita harus hidup dalam kekudusan? Mengapa Tuhan ingin, ya, menjaga, memelihara kita dalam kekudusan? Mengapa Tuhan ingin kita melayani Dia dengan hati yang benar, dengan hati yang kudus, dengan sikap yang baik dan benar? Oleh karena kita akan belajar 3 poin lagi di pagi hari ini. Ada 4 poin saya akan bawa kepada kita untuk kita belajar di pagi hari ini. Ya, mengapa kita harus kudus dalam melayani Tuhan? Ya, kita sudah banyak membahas tentang kekudusan, bahwa karena Allah itu kudus. Ya, Allah itu bagaikan api yang menghanguskan. Oleh sebab itu ketika kita hidup dalam melayani Tuhan, hati kita harus benar dalam pandangan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan, apapun yang kita kerjakan tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Hal yang pertama, saudara-saudara, kekudusan berbicara tentang karakter. Ya. Kekudusan berbicara karakter yang diubahkan. Ya. Itu yang pertama. Mengapa kita harus kudus dalam melayani? Yang pertama, kekudusan berbicara tentang karakter yang diubahkan. Ya. Mari kita lihat ayatnya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara-saudara, kekudusan tidak berbicara saja tentang pikiran kita yang negatif, atau berbicara tentang pikiran yang najis, ya, berbicara tentang mendendam orang dan sebagainya. Tetapi kekudusan itu berbicara tentang karakter, berbicara tentang akhlak, tentang moralitas kita. Ya. Kenapa saudara-saudara? Terlebih kita sebagai pelayan Tuhan. Ya. Karakter yang diubahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Ya. Mulai dari sikap hati kita yang benar di mata Tuhan, tutur kata kita yang memberkati orang lain. Ya. Atau perbuatan kita yang punya nilai di hadapan Tuhan. Itu berbicara tentang kekudusan. Orang-orang yang hatinya dipimpin oleh Roh Kudus, dia penuh kasih. Dia lemah lembut. Kata-katanya memberkati orang lain. Kata-katanya mengubah orang lain. Itu yang pertama, karakter yang diubahkan. Jadi kita kudus di dalam melayani. Tentu saja mulai dari hati kita yang berkenan kepada Tuhan. Sikap hati kita yang tidak ada negatif thinking, orang bilang, ya, positive thinking saja. Ya. Pikiran kita positif kepada apa saja dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita nyatakan bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba yang melayani. Itu ditentukan oleh bagaimana, ya, hati kita, bagaimana apa yang ada dalam kehidupan. Karakter kita itu akan muncul, akan kelihatan di luar kalau kita hidup menjaga kekudusan. Jadi yang pertama, saudara-saudara, kita kudus melayani karena berbicara tentang karakter. Kekudusan itu berbicara tentang karakter yang sudah diubahkan. Jadi dalam seluruh aspek kehidupan kita, marilah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, marilah kita menjaga kehidupan kita, menjaga seluruh hati dan pikiran kita, sehingga apapun yang kita kerjakan semuanya akan membawa dampak yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Hidup dalam kekudusan itu adalah kehendak Allah.
Itu hal yang kedua. Hidup dalam kekudusan adalah kehendak Allah. Kenapa? Karena dari mulanya Tuhan sudah menetapkan kita, Dia pilih untuk dikuduskan dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi kita dipanggil untuk hidup melakukan apa yang benar, bukan melakukan apa yang cemar, tetapi melakukan apa yang baik. Kita tidak dapat melayani Tuhan tanpa kekudusan. Apapun yang kita lakukan, tanpa hati yang benar, tanpa pikiran yang baik, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Sebabnya mari kita menjaga, memelihara kekudusan. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan hidup di dalam kekudusan, karena itu adalah kehendak Allah yang memilih kita untuk menjadi hamba yang melayani. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kekudusan membuat kita dapat melayani Tuhan. Ya, kekudusan membuat kita dapat melayani Tuhan. Yang pertama tadi, kekudusan merupakan karakter yang diubahkan. Yang kedua, kekudusan adalah kehendak Allah. Dan yang ketiga, kekudusan membuat kita dapat melayani Tuhan. Ibrani 13 ayat 21, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan kepada kita apa yang berkenan kepadanya. Kepada Dia yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pelayan yang hidup kudus, pelayan yang hidup dalam kekudusan, kita merenungkan firman Tuhan di dalam hati kita. Tuhan memperlengkapi kita di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan sesuatu yang dapat kita kerjakan. Ya. Karena kita melayani Tuhan, maka marilah kita menjaga kekudusan itu. Karena kekudusan itulah yang membuat kita dapat melayani Tuhan. Ketika hati kita benar, ya, hati kita penuh ketulusan karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mempercayakan apa saja yang kita mau kerjakan untuk kemuliaan namanya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, terutama mari kita rekan-rekan sebagai pelayan Tuhan, marilah kita menjaga kehidupan kita, menjaga hati kita, karena lewat kekudusan itulah Tuhan berkenan kepada kita, mempercayakan segala sesuatu tanggung jawab untuk karyanya, untuk kemuliaan namanya di tengah-tengah dunia ini. Mengapa kita harus kudus melayani? Yang pertama tadi, kekudusan itu berbicara tentang karakter yang diubahkan. Moralitas akhlak kita yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang akan membawa berkat dan kehidupan kita. Yang kedua adalah kekudusan adalah kehendak Allah. Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, kita dikuduskan untuk tidak bercacat di hadapan Tuhan. Sehingga kita dapat melaksanakan karya-karya Tuhan untuk kemuliaan namanya di tengah dunia ini. Jadi kekudusan itu adalah membuat kita dapat melayani Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Di hal ini kita persiapkan hidup kita untuk kita melayani Tuhan. Mari kita jaga kekudusan dalam kita mengiringi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang memberkati kami, Allah yang selalu menuntun hidup kami. Pagi hari ini kembali kami boleh selesai beribadah melalui saat teduh. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus akan mampukan kami untuk mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kami. Roh Kudus menolong kami, berkati kami semua. Saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang ada di Luwuk, di Palu, saudara-saudara kami ada di mana saya berada, seluruh negeri ini yang menyaksikan acara ini, yang sempat berada menyaksikan acara ini melalui media sosial, YouTube dan apa saja. Tuhan berkati kami semua, lawat hati kami semua, usaha pekerjaan kami, pergumulan kami, dimanapun berada, Tuhan ambil alih. Hamba berdoa saat ini kiranya Tuhan, saudara-saudara kami siapa saja
yang menyaksikan acara ini Tuhan, buka hati kami, buka hati mereka hamba berdoa. Kiranya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, pergumulan apapun yang mereka hadapi Tuhan ambil alih. Dan biarlah oleh Roh-Mu yang kudus, oleh firman di pagi hari ini, roh sukacita, damai sejahtera menjadi milik kami semua. Dan biarlah kami hidup di dalam terus memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Allah Immanuel yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan.